Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Miftahul Khairiyah, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 2B dengan NIM 2321800073. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Simak videonya ya. Selamat menyaksikan. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Selanjutnya yaitu hukum teori belajar behavioristik. Hergenhah dan Mateu menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum kesiapan. Apa itu hukum kesiapan? Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Apa itu hukum latihan? Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Yang ketiga, hukum efek. Apa itu hukum efek? Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Yang keempat, hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun ciri yang membedakan teori ini dengan teori belajar yang lain. Apa saja yaitu yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan.
Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Misalnya, meminta maaf. Yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang umum digunakan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Produk yang dibuat oleh manusia selalu memiliki dua sisi yang saling berkebalikan, yaitu kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan teori belajar behavioristik. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelebihan. Peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktek yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kemudian, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linier dan konvergen. Dan juga dapat memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu kekurangan. Membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajarannya hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Kemudian, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberinya hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Selanjutnya, dapat menimbulkan kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon.